Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 4, subtema 1, pembelajaran 6 tentang globalisasi. Kita masih fokus pada subtema 1, yaitu globalisasi di sekitarku. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Pada pembelajaran ini ada dua muatan pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, ada 3.2 atau 4.2, menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. PPKN KD 3.3 atau 4.3, menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Oke, mari kita bahas materinya satu persatu. Menyajikan informasi penting teks eksplanasi. Berkali-kali kita bahas tentang teks eksplanasi yang terdiri atas 3 bagian, yaitu pernyataan umum atau pembuka, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Untuk dapat mengidentifikasi teks eksplanasi, menemukan informasi penting, kita bisa menggunakan kata tanya atau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contoh di sini ada teks eksplanasi judulnya Mengapa Mati Lampu. Terus ada pernyataan umum, listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca ya. Dibaca, dicermati pernyataan umum isinya apa. Nanti karena di akhir nanti kita akan mengupas ya setiap bagian-bagian dari teks eksplanasi, menentukan topiknya. Terus deretan penjelasnya. Perusahaan listrik negara atau PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Kita juga tidak mau ya ketika kita sedang asik-asiknya misalkan menggunakan alat elektronik tiba-tiba mati lampu. Itu juga sangat mengganggu pekerjaan kita. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan bisa dari dalam. Yang dari luar contohnya gangguan alam, petir, pohon yang tumbang, dan hewan yang menyentuh jaringan, atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam itu biasanya pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Selanjutnya kesimpulannya. Nah, sebagai warga negara, pengguna listrik tentunya dapat membantu dengan menghindari terjadinya mati lampu. Ya kalau misalkan kita punya pohon, terus di dekat ya kabel listrik, sebaiknya kalau masih kecil ditebang saja supaya tidak mengganggu. Kita juga harus jaga-jaga ya, kalau misalkan mati lampu sudah dicas semuanya, ataupun kita pakai lampu yang emergency yang bisa menyala ketika mati lampu. Nah, ini ada, kita dari gambar ini saja sudah tahu mengapa mati lampu. Di sini ada petir, ada pepohonan, ada pekerjaan sumber lain, ada penggalian, ada binatang di sini. Nah, untuk menemukan informasi penting, jawab pertanyaan. Yang pertama, apa topik atau gagasan utama bacaan di atas? Apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga? Tadi bisa lihat gambar ya. Bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Ya, tadi sudah dijelaskan. Lalu nanti tulislah dalam sebuah bagan. Halaman judulnya mati lampu ya. Terus halaman 2, pernyataan umum paragraf 1 apa? Terus halaman 3-nya, deret penjelasnya, paragraf 2 apa? Terus kesimpulannya apa? Ini salah, ini harusnya bukan paragraf 1 ini, tapi paragraf 3. Lalu menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Kita bisa baca teks di sini.
Lani kelas 5 SD, ya dikenal anak yang pintar dan rajin membaca. Ya, selanjutnya kita bisa lihat bahwa dia itu anak yang ramah, ceria, dan suka membantu temannya yang mengalami kesulitan. Suatu hari Lani memakan bekal di sekolah. Benny datang mendekati. Lani, kuemu tampak enak, sini aku mau kuemu. Lani, ini setengah saja ya, karena aku lapar. Tadi pagi aku bangun kesiangan ya. Sini bagi, pokoknya kau harus berikan kuemu. Lihat tuh, baju seragamu sangat kumal, sepatumu juga sobek, berikan kuemu. Nah, sepertinya ini Benny menghina Lani ya. Lani tertegun mendengar perkataan Benny. Ia baru menyadari bahwa dirinya memang hanya seorang anak miskin, penjajah kue keliling. Nah, jadi sedih ini si Lani. Sejak hari itu Lani kemudian menjadi anak yang pemurung karena diomong. Ia tampak selalu sedih dan tidak lagi bersemangat untuk pergi ke sekolah. Kalau kita melihat dialog ini, ya kita tidak boleh mencontoh sikap Benny. Tidak boleh membeda-bedakan. Jawab pertanyaan, bagaimana karakter tokoh Lani dan Benny? Yang kedua, bagaimana sikap Benny kepada Lani? Apakah yang seharusnya Benny lakukan? Tiga, bagaimana sikap Lani setelah Benny menghinanya? Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Jelaskan dan berikan alasannya. Dari bacaan tadi kita bisa menjawab pertanyaan ini. Ya, ini ya. Kesimpulannya, kita diciptakan Tuhan dengan segala kelebihan dan kekurangan, dengan bakat serta potensi yang berbeda-beda, dengan kemampuan dan perbedaan ekonomi, tidak menjadi sumber perpecahan. Justru itu harus menjadikan kita saling menghormati, menghargai. Ya. Terus berusaha kenali potensi diri, kembangkan bakat yang dimiliki untuk menutupi kekurangan diri, serta selalu tampil percaya diri, tidak usah mendengarkan omongan orang yang tidak baik. Kita juga harus saling menghargai satu sama lain, tidak boleh menyombongkan diri dengan ekonomi keluarga yang lebih mampu. Itu ya. Terus untuk materinya bisa lihat di buku siswa kelas 6 tema 4 dan Bu Pena Erlangga 6B. Demikian untuk materi kali ini. Jangan lupa yang belum klik subscribe, klik tombol subscribe-nya, like dan share ke teman-teman untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.